Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kedua minggu ini dari 1 Korintus. Surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang mengalami banyak persoalan. Perpecahan, kesombongan rohani, ketidakadilan sosial, dan bahkan penyalahgunaan ekaristi. Dalam konteks bab 11, Paulus sedang menegur jemaat karena mereka merayakan perjamuan Tuhan secara tidak layak. Beberapa makan kenyang, yang lain kelaparan. Ada juga yang mabuk, ada yang merendahkan saudara. Ini membuat Paulus sangat prihatin. Maka Rasul Paulus menyampaikan ajaran yang sangat penting, yaitu apa yang ia sendiri terima dari Tuhan dan kini ia teruskan kepada jemaat, yakni tentang perjamuan malam terakhir saat Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya. Bacaan ini memuat kata-kata institusi ekaristi yang kita dengar setiap misa. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Dengan kata lain, Paulus sedang berkata kepada jemaat di Korintus, berhentilah mempermainkan perjamuan ini. Ini kudus. Ini tubuh dan darah Tuhan. Ingat kembali apa yang benar-benar terjadi malam itu. Lalu apa makna rohani dari bacaan ini? Yang pertama, Paulus mengingatkan inti dari iman kita, bahwa ekaristi adalah peringatan hidup akan pengorbanan Kristus. Bukan sekedar simbol, melainkan peristiwa nyata yang harus terus kita kenangkan dan alami kembali dalam setiap misa. Yang kedua, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Ini adalah kesaksian iman yang penuh dengan harapan, karena kita menyatu dengan Kristus yang wafat dan bangkit. Yang ketiga, bacaan ini menegaskan bahwa ekaristi adalah jantung gereja. Disinilah kita bersatu sebagai tubuh Kristus, disatukan oleh kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Lalu, adakah saran untuk membacakannya agar umat menangkap maknanya? Sebagai lektor, kita tidak sekedar membacakan informasi, tetapi sedang mengantar umat masuk ke dalam misteri pengorbanan Kristus. Bacaan ini memuat kata-kata Yesus sendiri pada perjamuan malam terakhir. Maka saran untuk membacakannya harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama, bayangkan kita sedang membaca surat rohani kepada jemaat yang sedang goyah. Awali dengan intonasi tenang, tegas, dan hangat. Bukan datar, dan bukan juga seperti membaca kisah atau berlagu. Umat perlu merasakan bahwa ini adalah nasihat yang hidup, bukan sekedar bacaan biasa. Yang kedua, saat sampai pada bagian ucapan Yesus, ubahlah warna suara atau setidaknya tempo. Misalnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, beri jeda sejenak, lalu bacakan, inilah tubuhku. Dengan nada lembut, dalam, dan penuh kasih, menyerupai bagaimana imam mengucapkannya di misa, atau mungkin membayangkan Yesus sendiri mengucapkannya. Biarkan umat merasa bahwa Kristus sendiri sedang bersabda. Yang ketiga, akhiri dengan nada permenungan dan kekusyukan. Kalimat, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang, adalah merupakan penutup yang merangkum iman kita.
Lalu mengapa ini penting bagi umat? Dalam setiap perayaan Ekaristi, umat mengenang peristiwa suci ini. Bacaan ini membawa umat kembali ke ruang atas, tempat Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Melalui suara kita sebagai lektor, umat diingatkan bahwa kasih Kristus masih nyata dan hidup. Dan setiap kali kita menerima Ekaristi, kita tidak hanya mengenang, tapi menerima Kristus sendiri. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.